Ya, alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali di acara Icon Talks pada malam hari ini. Topiknya pada malam hari ini adalah tugas kita mengabdi kepada Allah, gitu ya Ustadz. Baik, untuk lebih cepat kita karena kita supaya tidak terlalu malam, lanjut silahkan diindikan Ustadz. Oke, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam ya hingga sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bu Dr. Endah, Pak Edi Iskandar, Bu Aceh, dan segenap pengurus dari ICEP, Icon. Terima kasih. Sekaligus juga kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan, di mana sudah mungkin lebih 2 tahun ya, kita bekerja sama, di mana kita saling mengingatkan, kita bertukar pengalaman, tolbil ilmi, dan tentu kita berharap dalam kehidupan ini dari hari ke hari seharusnya kita terus bertambah baik. Kenapa? Sesuai dengan disampaikan oleh salah seorang sahabat yaitu Sayyidina Ali, menyampaikan bahwa kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin itu termasuk rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, itu kategori celaka. Berarti yuk dari hari ke hari kita terus memperbaiki diri kita, terus memperbaiki hubungan kita baik dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Sebelum saya masuk ke kajian ke topik utamanya, dari peserta ini ada yang baru pertama kali ikut kajian dengan saya? Tolong diangkat tangan, raise hand. Atau semuanya sudah pernah? Seperti sudah pernah semua ya. Baik. Kalau sudah pernah, berarti kita akan mulai kajiannya, kajian lanjutan. Kenapa? Karena periode sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai ilmu kehidupan, yaitu 7 ilmu penjernih hati, penjelasan mengenai sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, berprasangka baik tapi waspada, termasuk juga sholat khusyuknya bagaimana, dan juga zikir perbuatan. Semuanya ada 7 ilmu penjernih hati, dan semuanya sudah saya sampaikan. Berikut juga ada beberapa kajian-kajian lanjutan dari 7 ilmu penjernih hati tersebut. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini, bahwa tujuan hidup kita itu dalam rangka kita hanya mengabdi kepada Allah. Silakan di-unmute nanti ya. Jadi sebagaimana yang biasanya diskusi, jadi kita diskusi kita dialog bukan hanya satu arah.
ada yang bisa mendampingi saya sebagai partner diskusi untuk mewakili para peserta yang ikut kajian pada malam hari ini. Silakan di-unmute ya, mic-nya. Atau mungkin juga Bu Dr. Endah, sekiranya kondisinya sudah memungkinkan, tadi saya dengar agak kurang sehat, silakan di-unmute. Jadi siapapun boleh di. Pada saat tugas kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Saya tanya di sini, berarti kalau tugas kita hanya mengabdi kepada Allah, kita hidup ini dalam rangka mewujudkan keinginan kita atau mewujudkan keinginan Allah? Coba, ada yang bisa mewakili? Silakan di-unmute. Saya ulang lagi. Jadi tugas kehidupan kita ini yang benar adalah apakah kita mewujudkan keinginan saya, keinginan kita, atau mewujudkan keinginan Allah? Keinginan Allah. Nah, itu yang benar, mewujudkan keinginan Allah. Kalau kemudian saya ingin segera sembuh, utang saya ingin cepat-cepat lunas, saya ingin benar anak saya berubah dan nakal menjadi baik, itu keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan kita. Ini lagi, ya. Secara umum orang akan berpikir bahwa itu benar, artinya yang sakit ingin sembuh, segera sembuh. Yang bermasalah dengan keuangan ingin segera dapat keluar dari permasalahan. Yang bermasalah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, suami, ataupun dengan kerabatnya, ingin segera cepat-cepat selesai permasalahannya. Nah, itu keinginan siapa? Keinginan kita. Nah, ini lihat. Tapi kenyataannya, masalah nggak selesai-selesai. Yang sakit terus tambah sakit. Yang pusing tambah pusing. Inilah hutang. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita fokusnya bagaimana mewujudkan keinginan. Yuk, mulai sekarang kita rubah. Mulai ya, kita rubah, saya hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Kita buka suratnya. Ya. Surat 51 ayat 56. Apa keinginan Allah? Saya coba share ya, mudah-mudahan jaringan internetnya kuat. 51? 56. Surat 51 ayat 56. Artinya aja. Artinya Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oke, coba kita lihat ya, surat 51 ayat 56. Saya coba share. Aja lihat ayat 56. Nah, bisa terlihat? Tampil nggak? Tampil. Oke. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Melainkan di sini apa artinya? Yuk, apa arti melainkan di sini? Hanya. Hanya kan? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Menekan di sini. Jadi Allah nggak langsung begini, aku tidak menciptakan, atau aku menciptakan jin untuk beribadah. Enggak, ditekankan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan. Berarti kan hanya kan? Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan manusia hanya agar mereka beribadah kepada. Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ibadah ada dua. Ibadah mahdoh, goir mahdoh. Ibadah mahdoh apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Goir mahdoh apa? Berumah tangga, bekerja, berdagang, yang sekolah, berhubungan dengan sesama
kerabat, itu yang namanya ibadah. Jadi ibadah adalah melakukan segala sesuatu. Mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, hanya karena Allah. Ingat ya, kalau kita niatnya memang mewujudkan hidup ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, berarti apapun kegiatan kita hanya itu huruf besar, di bold, dimiringnya, di garis, Bu. Hanya. Kita lihat sekarang. Apakah selama ini kita sudah sesuai sikap kita dalam menjalani kehidupan atau belum? Kita lihat sekarang. Pada saat seseorang mengalami permasalahan, entah masalah penyakit, entah masalah keuangan, masalah keluarga, dan lain-lainnya. Pada saat manusia tadi melakukan ikhtiarnya, usahanya, contoh, yang sakit pada saat datang ke dokter, atau dia mencari terapis, atau dia mencari herbal segala macam, niatnya ingin segera sembuh, atau hanya karena Allah? Jujur, anak sakit, langsung bawa ke dokter. Niatnya apa? Ingin segera sembuh kan? Dia. Kalau ingin segera sembuh, itu kita mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah. Itu termasuk ibadah atau bukan? Ingat, ibadah itu melakukan sesuatu hanya karena Allah. Bentuk ikhtiarnya betul, sesuai dengan sunatullah. Yang sakit ya ke dokter, yang punya utang ya bekerja, berdagang, cari usaha. Yang bermasalah dengan keluarganya, ia nasihati. Sekurang-kurangnya ia doakan. Tapi satu lagi, selama ini niat kita itu salah. Bahkan, saking fokusnya bagaimana supaya masalahnya selesai, bahkan ibadah makdoh pun, sholat tahajudnya pun, sholat duhanya pun, itu kan ingin karena masanya selesai kan? Sampai nangis-nangis doa, sholat tahajud, ya Allah, apa? Ingin masalahnya selesai. Sholat duhanya apa? Ingin rezekinya dimudahkan. Bahkan pada saat ia bersedekah pun ingin dilipat gandakan kan? Ini yang salah. Jelas. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk. Berarti apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Bukan karena keinginan kita, bukan karena ingin masalah kita selesai, bukan karena yang lainnya, hanya karena Allah. Mau selesai, mau tidak, mau sembuh, mau enggak, mau berubah atau tidak, itu haknya Allah. Berarti sekarang, murnikan lagi niat. Kalau memang tujuan kita ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kalau ingin mewujudkan keinginan kita, ini yang namanya hidup tuh bukan kayak gelisah, masalah nggak selesai-selesai, yang sakit makin tambah parah. Ini yang harus hati-hati. Murnikan lagi niat kita beribadah, niat kita bekerja, niat kita ikhtiar hanya karena Allah, bukan karena keinginan kita, bukan karena ingin masalah kita selesai. Kenapa? Mau selesai, mau tidak, mau sembuh, mau enggak, itu haknya Allah. Sudah berapa lama kita mendikte Allah? Ini pertanyaan. Coba kita renungi lagi. Selama ini kita berdoa. Doa itu kita mohon atau ngedikte Allah selama ini. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Seakan-akan kita tahu itulah yang terbaik pada. Padahal, ingat, yang menurut kita baik itu belum tentu baik. Ya, kita lihat ayatnya. Al-Baqarah 216. Yang buat sholat besok mau aku pakai buat ambil. Kita lihat serta Baqarah 216. Kalau udah bau jangan Coba eman-eman lupa baunya itu loh. Di unmute dulu, Bu, yang lainnya, Bu. Nanti yang berikutnya silakan di
Al-Baqarah 216 ya. Ya, kalau udah bau jangan dipakai lagi. Jangan isi lagi. Al-Baqarah 216. Kita lihat. Kita cenderung ya, keinginan kita adalah mewujudkan keinginan. Menurut saya ini baik. Secara logika ya, secara nalar tuh. Tapi kita lihat di sini Al-Baqarah 21. Silakan. Ya, Bu Nina atau Bu Srice, silakan. Silakan dibacakan. Al-Baqarah 216. Ya, Iya. silakan dibaca aja Bu Ya. di layar. Artinya saja. Alhamdulillah, Artinya aja. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Betul. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Tuh, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Boleh Allah jadi mengetahui. kamu menyukai, padahal itu tidak baik bagimu. Terus? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yang hadir di sini, yakin nggak dengan ayat itu dulu? Pertama itu dulu, Ustaz. Yakin nggak dengan ayat Al-Quran? Bu Dokter, apakah semua yakin dengan apa yang disampaikan di Al-Quran? Yakin. Kalau terjadi perbedaan, ya, antara yang kita pikirkan dengan yang ada di Al-Quran, mana yang kita pilih? Harusnya Al-Quran. Harusnya. Jelas di sini. Jadi pada saat ada kejadian yang terjadi, itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Pasti keinginan kita itu yang enak-enak ya. Dan ingat, ujian Allah itu, Allah menguji itu pasti sesuatu yang bertolak belakang kan? Lihat, secara umum yang namanya ujian itu pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Contoh, itu tadi, yang sakit. Keinginannya apa? Ingin sembuh. Ternyata apa? Allah belum mengizinkan. Udah ke dokter, segala macam, ke sana, ke terapi, nggak sembuh juga. Yang permasalahan keuangan, sudah pontang-panting selesai ini, nggak selesai juga. Yang bermasalah dengan anak, dan segala macam usaha sudah enggak berubah-ubah juga, malah makin nakal, misalkan. Artinya apa di sini? Allah akan memberikan sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Ingat ayat ini. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ingat ayat ini. Jadi, dengan kita berpegang ke ayat Al-Baqarah 21, ingat, apapun kejadian yang terjadi saat ini, sudah pasti atas izin Allah. Apapun kejadian terjadi pasti sudah atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Yang kedua apa? Pada saat ini sudah terjadi, walaupun kita tidak menyenangi, pada ini adalah terbaik. Kenapa? Allah tidak mungkin menzolimi sebesar Zahra pun. Allah nggak mungkin membuat sulit manusia. Hingga sekarang, bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita menjalani kehidupan ini, bagaimana sikap kita pada saat kita menjalani namanya permasalahan. Bagaimana cara sikap kita pada saat menghadapi permasalahan hidup. Ini dia poinnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Silakan. Ini Bu Nina nih dok, Ustadz. Ingin sembuh karena Allah. Nah, itu gimana? Nah, ingin sembuh karena Allah. Oke. Ingin sembuh karena Allah. Sekarang gini. Tadi kan Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Untuk mengabdi ya. Mengabdi itu berarti kan harus taat ya. Taat, patuh, apapun kepada kita abdi.
Yang namanya seorang hamba kepada tuannya misalkan, hamba kepada sang penciptanya, berarti harus taat apapun yang terjadi. Nah, permasalahan sekarang, biasanya orang mix gitu kan. Biasanya gini, saya ingin sembuh tapi ingin juga harusnya karena Allah. Mana yang lebih dulu? Allahnya dulu atau sembuhnya dulu yang jadi fokus di sini? Secara umum, orang pas pengennya sembuh dulu. Ini salahnya. Allahnya dulu kedepankan. Bagaimana caranya? Ya Allah, hamba terima sakit ini karena pasti sudah atas izin-Mu ya Allah. Maksud-Mu pasti baik ya Allah. Sekarang, tujuan Allah memberikan sakit itu apa? Ini dia. Jadi selama ini, Bu Dokter, Ibu Bapak yang hadir di sini, kita selama ini yang kita lihat adalah dari sisi manusianya. Oke? Seorang diberi sakit, kemudian pasti dianalisa, oh karena A, B, C. Mungkin karena dia kecerobohan dia, makannya berlebih-lebihan, sehingga jatuhlah nanti kena stroke. Oh, karena dia nggak menjaga pola makannya, kenalah diabetes. Itu dari sisi kita. Tapi kita lupa lihat, maksud Allah memberikan masalah ini apa? Masa Allah iseng-iseng sih? Si Fulan sakit kanker, Fulan, kemudian yang lainnya, Fulan B, kena diabetes, apa sekedar gitu aja? Enggak. Allah punya maksud tertentu. Dan tiap orang itu akan diberikan ujian soalnya berbeda-beda. Sesuai dengan kehidupannya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat. Maksud Allah memberikan ujian itu apa? Oke. Saya tanya sekarang yang hadir di sini. Supaya lebih dekat dengan Allah, kepada Allah. Supaya meningkat derajat keyakinannya kan, imannya kan? Allah menguji itu berdasarkan apa? Untuk meningkatkan dan melihat apakah hambanya ini pada saat diuji sikapnya seperti apa? Panik, pusing, atau dia menerima? Oh, dia akan, oh ini maksud Allah baik. Ingat, satu poin lagi. Semua pasti sudah tahu, yang namanya sakit itu menggugurkan dosa kan? Harusnya, pada saat kita sakit itu, pusing atau senang harusnya? Yuk, dijawab. Allah jelas, sakit itu menggugurkan dosa. Oke. Sakit itu ujian Allah, sarana kita untuk dapat meningkat derajat. Kalau yang saya tanya yang hadir di sini, ingin ditingkatkankah derajatnya atau diturunkan derajat? Ditingkatkan. Ingin ditingkatkan derajat. Pada saat ingin ditingkatkan derajatnya, berarti kita butuh apa? Ujian. Ujian atau permasalahan hidup kan? Kita butuh. Dikasih. Harusnya bilangnya apa? Yang namanya butuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Dikasih sakit. Alhamdulillah ya Allah. Memang ini sarana saya untuk meningkatkan derajat. Ini sarana saya untuk dihapuskan dosa. Ini kita selama pola-pola seperti ini, Bu ya. Kita selama ini kita melihat ya sisi kita aja. Memang nggak enak melihat manusianya. Cenut-cenut kepalanya misalkan gitu kan. Atau mungkin salah satu organ tubuhnya kerasa sakit banget. Ini dia. Kalau dilihat dari sisi kitanya memang seakan-akan Allah tuh kok sadis ya. Tega amat. Saya udah puasa, udah sholat segala macam, kok masih seperti ini kesalahan kita. Padahal maha baiknya Allah. Maha baiknya Allah. Kemudian manusia itu diberikan yang namanya ujian. Kenapa? Inilah sarana kita untuk meningkat derajat. Inilah sarana kita untuk semakin mendekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Selama ini pertanyaan kan gini ya Bu Dokter ya. Itu banyak saya terima selama. Pak Ustadz, saya punya masalah seperti ini. Bagaimana cara solusinya? Bagaimana cara menyelesaikan? Kan gitu selama ini kan. Bu Dokter, sakit saya seperti ini. Bagaimana cara supaya sembuh? Kan gitu pertanyaan selama ini. Atau ada pertanyaan yang lain. Coba, pertanyaan seperti itu sudah wajar
Atau harusnya ada pertanyaan yang lain? Coba saya lihat. Paham nggak dengan apa yang saya sampaikan tadi? Yuk. Pada saat kita taruhlah sakit lah ya. Sakit. Atau ada permasalahan hidup. Entah utang atau apa. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana cara supaya menyelesaikan masalah ini? Atau ada pertanyaan yang lain? Yang harusnya itu disampaikan. Yuk, silakan. Ayo, Ibu Dokter, apa gitu aja? Pak Ustadz, saya punya masalah ini gimana? Misalnya apa nih, Ustadz? Sakit gitu ya? Misal sakit, oke. Sakit yang nggak sembuh-sembuh, tuh kan? Udah nggak sembuh-sembuh ya? Secara umum orang tanya, Pak Ustadz, gimana caranya nih? Saya udah ke dokter, udah berobat sana sini, kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Bagaimana caranya saya sembuh? Atau ada pertanyaan lain? Yang sebenarnya itu harusnya ditanyakan. Oh, Ustadz, bagaimana caranya saya supaya bisa lebih menerima dan sabar dengan sakit saya? Hampir, betul, hampir. Dikit lagi, itu dong, Dus. Ada yang lebih ini lagi, pengerucut. Itu udah benar. Ayat yang tadi loh. Oh, menerima berarti. Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, kan? Oh, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya ibadah saya semakin meningkat? Itu harus ditanya, ya kan? Bukan gimana caranya supaya sembuh, bagaimana supaya anak saya berubah, bagaimana supaya utang saya lunas. Enggak, tanyanya harusnya, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya dengan kondisi seperti ini, ibadah saya tetap makin meningkat. Bukannya sholatnya makin gak karuan, bukan kemudian menjadi semakin baper, bukan kemudian semakin pusing. Bukan. Jadi bagaimana Pak Ustadz, bagaimana cara supaya dalam kondisi saat ini, iya Pak Ustadz, utang saya nggak lunas, sakit nggak sembuh-sembuh, tapi gimana caranya supaya ibadah saya kan? Kenapa? Pertanyaan inilah yang kemudian harus kita jabarkan, kita praktekkan sama-sama, supaya hidup kita ini mewujudkan keinginan Allah, sehingga hidup kita memang hidup mengabdi kepada Allah. Kita makan dulu keinginan kita dengan keinginan Allah. Baru itu kita di track-nya, Bu. Selama ini kan ini dari Bu Srice ini, tadi pertanyaannya tuh, kalau kita dikasih sakit itu, Bu Srice bilang, bagaimana agar saya ikhlas menerima semua ujian Allah ini? Bagaimana caranya supaya kita ikhlas menerimanya? Oke, gini caranya. Selama ini, ya, pada saat kita menghadapi sakit, yang kita lihat kan kondisi kitanya nggak enak, enek, pusing, cenut-cenut, sakit lah gitu ya. Nah, satu lagi kita geser. Kejadian ini terjadi atas izin Allah. Setuju nggak? Sakit ini terjadi pasti atas izin Allah. Ya. Tuh. Kenapa? Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Ya, setuju ya? Kita nggak perlu buka ayatnya ya. Nah, izin dulu atau kejadian dulu? Izin dulu. Izin dulu kan? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Allah mengizinkan si fulan diberikan sakit. Sekarang, yang kita lihat itu, karena izin lebih dulu daripada kejadian, kita lihat itu izinnya atau kejadiannya jadinya? Seringnya kejadiannya. Ya, padahal, izin lebih dahulu daripada kejadian. Yang wajar adalah kita lihat izin Allahnya. Kenapa? Allah saja ya sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan, taruhlah, mohon maaf ya, ambil contoh Ibu Sri sakit misalkan ya, contoh aja nih ya. Ibu yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak kecewa? Pantas nggak kesel? Pantas nggak kemudian bahkan marah karena nggak sembuh-sembuh? Yang wajar kita terima atau kita tolak? Bu Sri? Yang wajar karena ini. Terima Pak. Kenapa diterima? Karena apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah kan. Ya, Pada saat Allah mengizinkan, itu sempurna atau ngawur?
Sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Pasti sangat baik, walaupun kita belum tahu baik di mana ya. Ya. Tadi jelas. Karena sudah sempurna dan sangat baik. Yang wajar pada saat Allah memberikan kita sakit, bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu Bu. Jadi Ya, geser. alhamdulillah. Bagaimana cara supaya mudah menerima dan bersyukur? Artinya kita tetap bisa menerima sakit walaupun separah apapun. Lihat, ini izin Allah. Lihat izin Allahnya. Allahnya yang dilihat. Jangan lihat sakitnya. Sama kondisi seperti ini pada saat menghadapi permasalahan keuangan. Jangan lihat debt collector yang datang lagi marah-marah. Lihatlah dia datang sudah atas izin Allah. Izin Allahnya lihat. Anak bermasalah nakal, jangan lihat anaknya, jangan lihat nakalnya, tapi lihatlah izin Allah. Geser. Berubah sekarang. Selama ini kita fokus, kita lihat kejadiannya, lihat orangnya, kita geserkan, lihat izin Allah. Praktek. Pada saat lihat, oh ini sudah atas izin Allah. Lihat lagi, oh izin Allah itu pasti sempurna dan nggak mungkin Allah menzalimi sebesar-besar. Pasti maksudnya baik. Itu dia. Kalau sudah pola seperti itu, jadi mudah nggak nerima? Apapun kejadiannya. Coba Ibu Sri. Ya. Lebih mudah. Betul, geser Bu. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat kejadiannya. Lihat ini izin Allahnya. Itu pola seperti itu. Apapun permasalahannya ya. Penyakit, masalah keuangan, atau masalah dengan yang lain. Nah, kemudian, itu pertama. Yang kedua, pada saat Allah memberikan yang namanya suatu permasalahan hidup, ujian, sakitlah tadi seperti Ibu contoh. Jadikan sakit tadi sebagai sarana kita untuk bersabar. Coba, duit banyak, sehat walafiat, ya. Kemudian keluarga harmonis. Bisa meningkat derajat sabar kita? Kalau ditanya yang hadir di sini, ya, Tentu ya. ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Masuk Pasti. surga Ustaz. Syarat masuk surga itu harus banyak mana? Pahala dengan dosa? Pahala. Pahala. Setiap hari kebaikan kita lakukan, pahala kita dapat. Ibadah kita lakukan, pahala kita dapat. Setiap hari pun, sengaja tidak sengaja, kesalahan kita lakukan, dosa pun kita dapat. Lantas, kegiatan apa, ibadah apa, yang pahalanya tanpa batas? Banyak banget, nggak ada hitung-hitungannya. Bu Enda masih ingat? Sabar. Kita buka ayatnya ya. Kita buka ayatnya, surat 39 ayat 10. Sabur. Nah, surat 39, ayat 10. Surat 39 ayat 10. Oke. Silakan. Silakan Bu Srice. Ya, ini ya, Bu Nina. Maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalau ingin dapat pahala tanpa batas, syaratnya apa? Harus bersabar kan? Bersabar itu, kalau ingin meningkat, Allah akan kasih kita sehat walafiat atau sakit? Sehat. Duit banyak atau banyak hutang? Anak yang baik atau anak yang nakal?
Ayo. Maha baiknya Allah, kita dikasih kesempatan untuk pahala tanpa batas. Artinya apa? Pada saat kita diuji dengan permasalahan hidup, pada saat kita dikasih sakit yang nggak sembuh-sembuh, itu sama juga Allah maksa kita untuk masuk surga. Kenapa? Allah kasih sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Kita nggak sadar, dikasih sarana, malah ngeluh. Dikasih peluang kesempatan, dipaksa Allah untuk masuk surga, malah marah-marah, kesel, kecewa. Ini dia. Hati-hati ya. Jadi ingat, poin kedua apa? Oh, ternyata sakit ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Kalau sudah tahu sarana untuk pahala tanpa batas, harusnya pada saat sakit yang nggak sembuh-sembuh, bilangnya gimana? Alhamdulillah ya Allah. Bukan mengeluh. Pada saat masalahnya nggak selesai-selesai juga, usaha udah lakukan sana-sini nggak selesai-selesai juga. Harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah ya Allah, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Rubah. Yang dari permasalahan hidup menjadi sarana kita untuk bersabar, sarana untuk mendapat pahala tanpa batas. Nah, jelas? Geser ya. Jadi jangan anggap sebagai permasalahan, tapi ini adalah sarana. Wah, anak makin lama makin nakal. Alhamdulillah, ini dia peluang. Coba, Bu Endah. Anak-anak semuanya baik. Suami taat beribadah. Duit banyak. Sehat walafiat. Bisa dapat pahala tanpa batas? Ya kan? Ini dia. Maha baiknya Allah. Allah tuh nggak ingin manusia itu menjadi sengsara nantinya, dikasih kesenangan, enggak, Allah akan kasih namanya peluang, sarana untuk pahala tanpa batas. Ini maha baiknya Allah, ingat itu. Dikasih namanya sakit, ya enggak sembuh-sembuh. Artinya apa? Allah memberikan peluang pada kita untuk dapat pahala tanpa batas, kemudian bersama Allah, innallaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati izin Allah. Orang yang menerima apapun kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Itu kan definisi sabar. Pelajaran yang lalu, apa itu sabar? Kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Yo, masih wajarkah kita mengeluh pada saat ada permasalahan? Katanya mau menjadi abdi. Ya kan? Masa? Misalkan gini. Pada saat kita mengabdi kepada Allah, ya, mungkin nggak sih Allah bikin sulit kita, bikin susah kita? Nggak mungkin kan? Bahkan Allah berfirman, mintalah kepadaku, maka aku kabulkan, kan gitu kan perintahnya, supaya kita berdoa minta kepada Allah. Terus ada yang bilang juga begini, jamaah, Pak Ustadz, saya minta, saya berdoa, bahkan sholat tahajud pun saya minta khusus sama Allah. Tapi kok belum dikabulkan juga ya? Kalau belum dikabulkan juga, itu artinya doa kita nyampe nggak sih? Apa yang membuat kita doa itu tidak sampai? Itu tadi, diawali dengan sikap tidak menerima. Sikap tidak menerima kondisi kejadian yang terjadi saat ini. Itu awalnya. Jadi, hati-hati ya. Hati-hati dengan namanya mengeluh. Coba saya tanya, Mas Yakin. Bu dokter yang hadir di sini, target iblis menggoda manusia itu apa? Yuk, target utamanya, goalnya apa? Mengikuti bujukannya sehingga masuk neraka. Enggak, salah. Oh, enggak ya? Enggak Target itu. wasit targetnya. Enggak, ayo. Ada Targetnya lagi. apa, Ustadz? Apa target utama, goalnya? Target utama iblis apa? Menggoda manusia. Yes. Tergoda. Mengajak. Itu langkahnya. Jadi dia akan mengajak, itu langkah step. Itu goalnya, targetnya apa? Supaya manusia itu menjadi itu. Pengikutnya.
untuk Ah. tidak bersyukur jadi temannya di neraka. Nah, kita buka ayatnya ya. Kita buka ayatnya. Surat 7 ayat 16-17. Surat 7 ayat 16-17. Al-A'raf 16 dan 17. 16-nya dulu. Iya, silakan. Ya, Bu Srice, silakan. 17 ya. Ya, 16 dulu, 16 dulu. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, stop dulu. Ini siapa yang berbicara di sini? Iblis. Iblis. Terus? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oh, jadi nggak bersyukur ya? Ya kan? Coba kita lihat. Ya, Oke, betul. Iblis akan membuat apa? Tersesat. Itu langkah-langkah dia. Bagaimana caranya? Iblis akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Tuh. Datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian apa target utamanya? Membuat tidak bersyukur. kita tidak bersyukur. Hati-hati di sini. Mengeluh, Ya. kecewa, sedih, marah. Termasuk mana? Ya. Tidak Tidak bersyukur. bersyukur. Targetnya itu aja. Kita lihat. Kan kesannya ringan ya. Kok iblis targetnya hanya melihat, bukannya dia jadi murtad? Enggak. Malah sholat? Enggak. Hanya dibuat kita tuh menjadi tidak bersyukur. Kita lihat. Kenapa iblis mengarahkan supaya kita menjadi tidak bersyukur? Surat Ibrahim, surat 14, ayat 7. Ayat 7. Silakan baca. Bismillah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke. Ada berapa kelompok di sini? 2 kelompok ya. Yang bersyukur dan tidak Bersyukur, bersyukur. Oke. Kalau bersyukur akan mendapat apa? tambah nikmat, Nikmat. Tidak bersyukur dapat apa? diazab, Azab. Mengeluh, kecewa, tidak kesal, bersyukur, marah. Kelompok mana? tidak bersyukur, Berarti akan mendapat? Azab. azab. Hati-hati di sini. Itu. Jangan pikirkan, jangan berprasangka bahwa yang namanya mengeluh itu wajar. Enggak. Kecewa itu wajar. Tidak. Itu strategi iblis, itu bahkan target utama iblis menggoda. Jadi pada saat ibu bapak yang ada di sini mengeluh, itu udah masuk tuh target utamanya. Tadi kita sama ini nggak sadar kan? Anggapan manusiawi kok wajar. Enggak. Justru inilah strategi iblis. Membuat kita dengan mudahnya mengeluh, kecewa, kesal. Ingat, hanya ada 2 kelompok. Bersyukur, tambah nikmatnya tidak bersyukur, azab. Apa bentuk azabnya? Masalah nggak selesai-selesai. Apa bentuk azabnya? Hidupnya menderita, hidupnya galau, resah, gelisah. Itu masalah nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena jelas Allah hanya memberikan 2 pilihan. Apakah kita masuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Pada saat kita bilang, ya Allah, hamba terima kejadian ini ya Allah. Alhamdulillah. Berarti sabarnya kita masuk. Kenapa? Saya menerima ya Allah kejadian ini. Masuk ayat berikutnya, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar.
Allah berserta itu tinggal dia untuk menyelesaikan masalah kita, Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah kita. Ingat itu. Pada saat kita bilang alhamdulillah hamba terima ya Allah, itu kita kelompok orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Bersyukur. Bersyukur berarti ditambah nikmat. Apa bentuk nikmatnya? Walaupun masalah belum selesai, walaupun sakit belum sembuh, walaupun hutangnya belum lunas, tapi dia tetap tenang. Itu cirinya. Untuk berikutnya apa? Allah akan memproses, masalahnya akan selesai. Itu dia. Nah, saya cerita nih. Waktu saya tempoh hari COVID, Bu Dokter pasti ingat. Saya pernah telepon Bu Dokter kan? Dokter Endah, saya kena COVID, Bu. Ya kan gitu ya. Nah, apa yang saya tanyakan? Nah, gini ceritanya. Kenapa kok saya sampai bisa telepon Bu Dokter Endah? Pada waktu bulan Februari kalau nggak salah, Februari akhir. Diawali dengan badan gak enak, ya, demam. Pada saat itu saya juga sedang ada mimpin rapat di masjid waktu itu. Sore hari, badan makin gak enak, akhirnya saya pulang, walaupun itu belum selesai. Sampai rumah, saya mulai curiga nih. Saya bilang ke istri saya, Ma, coba panasin air, masukin minyak kayu putih. Push, seluruh rumah kecium minyak kayu putih. Tapi saya nggak tercium, udah kena COVID, gitu kan. Hilang penciuman. Makin lama, makin nyesek dada itu. Bahkan bersuara pun nggak bisa. Mengucapkan bismillah, bis aja, nggak keluar itu. Sakit banget. Oke. Pas waktu itu, sholat maghrib. Saya niatkan kepada Allah. Ya Allah, saya waktu sholat maghrib di rumah, karena saya pikir saya nggak ingin menularkan yang lain. Saya sholat maghrib di rumah, kemudian saya niat, ya Allah, setelah selesai sholat, saya akan ngaji, ya Allah. Saya akan buka Al-Quran, tapi hanya satu ain, ya Allah. Setelah surat Al-Fatihah, saya akan buka satu surat lagi, itu pun hanya satu ain, ya Allah. Nggak kuat, nyesek banget nyesek. Nah, harus biasanya kalau sholat maghrib kan dikeraskan kan, ini nggak bisa, hanya dalam hati. Udah nyesek banget, sakit banget tenggorokan, nggak bisa keluar. Bismillah, bis aja nggak bisa keluar dalam hati. Kemudian selesai sholat, saya buka Al-Quran, saya baca surat Al-Fatihah, itu pun dalam hati. Berikutnya saya buka, ya, sedapatnya, sekenanya, saya buka Al-Quran. Apa yang terdapat? Surat Ibrahim, ayat pertama sampai ke-7. Itu satu ayatnya tuh, saya baca. Apa ayat yang ke-7? Tadi Ibrahim yang ke-7. Saya baca terakhir, bersyukur mendapat nikmat, tidak bersyukur azab. Berarti saya nggak boleh ngeluh. Awalnya saya sempat juga, ya Allah, oke, begini sakit, ya Allah. Begitu saya buka ayat ini, baru saya, astagfirullah, ya Allah, hamba salah, ya Allah. Oke, mulai hari ini, saya nggak boleh mengeluh sama sekali. Kenapa? Saya nggak ingin masuk sebagai orang yang tidak bersyukur, punya azab. Oke, saya terima, ya Allah. Nah, itu diawali. Saya awali seperti itu. Apa yang terjadi? Memang luar biasa. Yang namanya bantuan sangat luar biasa. Makan 3 kali, bahkan 4 kali sehari. Semua tetangga kirim. Bahkan yang namanya uang pun ada yang ngasih. Kan semakin ngasih nggak minta. Obat-obatan lengkap, super lengkap, bahkan berlebih. Mulai dari herbal, obat-obatan dokter, kemudian juga madu dari madu sampai yang pahit, segala macam vitamin. Ujung-ujungnya apa? Satu meja penuh yang namanya vitamin, obat, kemudian herbal, madu dari madu sampai yang pahit. Ujungnya kan bingung habis itu kan. Aduh, ini gimana caranya lagi? Saya bilang gitu kan. Nah, spontanitas, saya telepon kawan saya. Udahlah, nggak usah diminum semua. Bahaya nanti, katanya gitu kan. Sebenarnya ingat, oh ini salah. Coba, saya tenang dulu. Saya membantu, ya Allah, hamba terima nih, ya Allah, sakit ini. Pasti masuk minggu ya, baik ya Allah. Alhamdulillah. Tiba-tiba apa? Teringat, oh, coba telepon dokter Endah. Kayaknya seperti itu aja. Padahal kan rekanan saya banyak dokter yang lain juga ada. Kau juga ada. Kenapa kok saya telepon dokter Endah? Ini uniknya. Saya telepon ke dokter Endah waktu itu kan. Bu dokter, ini banyak banget Bu dokter. Ada obat, ada herbal, ada vitamin gitu kan. Ada juga
obatnya kebagi dua, ada yang herbal, ada yang obat kesehatan, kemudian juga ada vitamin, ada juga madu. Saya bilang, gimana caranya? Dokter Endah, saya sangat ingat bilang, Dokter Endah bilang gini, Pak Teddy, Ustaz, coba diselingin 1 jam sekali. Taruhlah jam 6 vitamin, jam 7-nya obat ini ya medis, yang jam 8-nya kemudian herbal, seling 1 jam sekali. Nah, saya lakukan apa yang Dokter Endah ya sarankan. Apa yang terjadi? Dalam waktu 3 hari, hilang, sembuh. Belas sama sekali, udah sama sekali nggak ada keluhan sama sekali. Benar janji Allah. Kebayangkan kalau kemudian saya makan semuanya sekaligus. Kebayangkan kalau kemudian saya juga nggak makan sama sekali, pasrah diam gitu aja. Ini dia. Maha baiknya Allah, saya dibimbing untuk menghubungi orang yang tepat. Kan nggak semua dokter bisa ngasih saran seperti itu. Selingin 1 jam aja Pak tadi. Aman Bu Dokter? Aman katanya gitu kan. Ingat Bu Dokter. Saya ingat banget, aman sejam sekali aja. Saya bikin jadwal, jam 5 minum ini, jam 6, jam 7, terus. Itu saya lakukan sama 3 hari. Sembuh. Itu dia. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan hanya sekedar teori, tapi memang sudah saya praktekkan dan memang betul ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Gitu. Oke? Nah, hidup ini pilihan. Kita bisa mengeluh, kita bisa bersyukur. Kita bisa menerima, kita bisa tidak menerima. Kita bisa memakai logika, kita bisa memakai ruh kita, kolbu kita. Mulai sekarang, ayo berlatih. Bagaimana supaya yang mimpi itu adalah ruhani kita, ruh kita. Bukan akal, bukan juga jasmani kita, bukan apalagi nafsu. Pertanyaannya, kenapa harus ruhani yang memimpin kita? Ada yang bisa jawab? Yuk. Sebelum dijawab, manusia dilengkapi namanya jasmani, ada ruhani, ada akal, ada nafsu. Harusnya, mana yang mimpin? Rohani. Oke, kenapa suruhani yang mimpin? Karena nanti yang kembali hanya ruh kita. Karena yang nanti diminta pertanggungjawaban itu ruhani kita, bukan akal apalagi nafsu kita. Nah, yang nanti diminta pertanggungjawaban malah itu yang kita abaikan kan? Secara logika, secara akal, memang ini sulit sembuh. Nggak bisa berubah. Suami saya dari dulu, dari masih awal ketemu sampai sekarang memang pelit, memang galak, misalkan kayak gitu ya. Anak saya memang nakal. Secara logika seperti itu. Sampai saya keyakinan, oh ya, apapun kejadiannya, kalau Allah ingin berubah, pasti bisa berubah. Oh, kita yakin, apapun permasalahannya, kalau Allah menolong, pasti selesai. Iya. Mulailah pakai namanya keyakinan. Yakin dengan apa yang Allah janjian yang disampaikan melalui Al-Quran. Yakin apa yang disampaikan, yang diberikan, yang dicantumkan, yang disampaikan oleh Allah, yang dijanjikan, yang dijamin oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Ini dia. Ya, secara logika itu tadi masalah itu memang nggak enak. Apalagi kalau bicara nafsu di sini. Kesel banget kan? Udah jelas-jelas misalkan. Udah dibilangin, uang saya nggak ada, Mas, Pak. Debt collector tetap datang. Marah kan? Setelah itu kan? Kesal kan? Ini dia. Ingat. Ya. Ingat ayat tadi. Pada saat kita salah bersikap, target iblis itu jelas. Hanya menggeser menjadi orang yang tidak bersyukur. Jadi langkahnya apa? Kalau kita ingin benar-benar mengabdi kepada Allah, terima dulu. Hamba terima ya Allah kejadian. Hamba terima permasalahan ini, hamba terima sakit ini, pasti atas izin-Mu ya Allah. Pasti maksud-Mu baik. Alhamdulillah. Awali dengan sikap itu dulu.
Setelah itu, barulah yang namanya ikhtiar. Tetapi sebelumnya, ingat, selama ini kita berikhtiar itu merasa kita mampu kan? Dengan kemampuan kita berusaha sana, berusaha sini, ini satu lagi. Silahkan lakukan, kalau itu belum bisa selesai. Kok ternyata masalahnya nggak kunjung selesai, bahkan bertambah berat, geser lagi. Ya Allah, memang hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah. Hamba nggak bisa ya Allah, hamba nggak punya kemampuan. Wala haula wala quwata illa billah. Kita buka ayatnya, surah 10 ayat 107. Kita lihat. Masalah, siapa yang bisa menyelesaikan? Apakah kita bisa menyelesaikan? Surat Yunus ayat 107. Kita lihat di sini. Selama ini, pada saat ada permasalahan, kita berusaha, kita benar-benar dengan kemampuan kita. Kita lihat. Yang bisa menyelesaikan siapa di sini? Silakan dibaca. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kecuali Dia. Bencana skala besar. Skala kecil apa untuk manusia? Disebut masalah. Berarti, jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah, Dia. Dia ini siapa? Allah. Hanya Allah. Itu dia. Dia ini siapa? Hanya Allah. Allah. Kalau sudah jelas di sini, tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat menyelesaikannya, kecuali Allah. Masih wajarkah kita berusaha merasa mampu untuk menyelesaikan? Montang-manting sana sini. Atau kita serahkan kepada Allah. Ayo, mana? Kita serahkan pada Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, ini satu lagi. Yuk kita dalami mengenai berserah diri. Sering sekali kita bilang, ya Allah, hamba serahkan masalah ini kepadamu, ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Coba dijawab dengan jujur. Pada saat kita sudah bilang, saya serahkan kepadamu, ya Allah. Masih sering kepikiran nggak? Masih sering pusing? Masih khawatir? Ini dia kan? Mulut kita mengucapkan wala haula, Allah serahkan kepadamu ya Allah. Tetapi masih kepikiran, masih pusing. Kepikiran, pusing, khawatir. Itu sudah diserahkan atau belum diserahkan? Belum. Masih khawatir, belum. Masih pusing, khawatir, ya kan? Kesal. Kemudian juga kecewa. Itu sama juga ragu atau yakin dengan yang menolong kita? Ragu. Ragu sama siapa jadinya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini yang kita nggak ya harus itu dia. Berarti kalau memang diserahkan kepada Allah, memang berserah dia, serahkan. Mau sembuh mau nggak, terserah ya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ciri-cirinya apa? Nggak pusing lagi, nggak kepikiran lagi. Ya, mau diserahkan. Begitu masih kepikiran, berarti belum menyerahkan. Masih kepikiran, masih pusing, berarti kita ragu kepada yang mau menolong kita. Hati-hati. Kemana doanya? Ya, silakan. Oke. Izin. Gimana caranya Ustadz supaya kita betul-betul bisa yakin sama Allah? Oke. Bagaimana? Kita tuh tadi la haula wala quwata illa billah. Kita tahu itu kan? Ya, ngomongnya doang gitu kan. Ngomong doang. Masih jujur ya Ustadz. Nah, itu gimana supaya yakin sekali? Oke. Berserah diri. Benar. Jadi gini Bu, yang pertama ya, kenapa orang itu sulit berserah diri? Karena dia masih memiliki keinginan kan? Coba kita, coba tenang, dengan jernih kita berpikir.
pada saat kita masih ada keinginan, kita masih ada keinginan, mudah atau sulit berserah diri? Sulit kan? Apa keinginan kita? Ingin sembuh kan? Apa keinginan kita? Ingin cepat lunas kan? Apa keinginan kita? Anak kita cepat berubah kan? Ini dia. Selama kita masih memiliki keinginan kita itu sulit berserah diri. Bolehkah berbagi pengalaman berserah diri? Boleh. Silakan. Oke, coba ada mau berbagi ini gimana? Ibu mau cerita berbagi Iya. atau? Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan pembahasan malam ini Pak Ustadz. Mohon maaf nggak muncul kameranya. Oh, nggak apa-apa ya, Bu. Muncul suaranya, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, pada saat ini pengalaman yang betul-betul saya rasakan itu luar biasa sekali. Pada saat kita berdoa, tapi kita masih berpikir tentang bagaimana cara Allah membantu kita, itu nggak akan pernah kejadian. Betul. Ternyata saya punya metode begini Pak Ustadz. Mana, Bu? Bagaimana otak kita nih jangan dikasih kesempatan untuk berpikir aneh-aneh. Jadi setiap saya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya Allah terjadi yang terbaik atas diriku, atas keluargaku, sekehendakmu. Udah saya tidur Pak Ustadz. saya tidak kasih kesempatan otak saya untuk berpikir gitu kan, untuk berpikir bagaimana. Dan alhamdulillah kejadian yang sangat bagi saya itu luar biasa. Saya ditolong oleh Allah di dalam kereta api menuju ke Bandung. Tiba-tiba suami saya katakan, kamu kalau mau naik gokar harus keluar stasiun dan agak jauh katanya. Saya bilang, aduh rumit banget ya gitu kan. Akhirnya saya berdoa, la haula wala quwata illa billah, ya Allah terjadi yang terbaik atas diriku sekehendakmu. Saya tidur Pak Ustadz. 10 menit kemudian saya terbangun, saya melihat di depan saya ada orang yang membuka undangannya persis dengan undangan saya Pak Ustadz. Sama dengan undangan saya. Begitu saya colek, ternyata punya bicara, kita bukan hanya satu undangan, maksudnya tujuannya sama. Tapi kita besanan Pak Ustadz. Saya tante pihak laki-laki, mereka tante pihak perempuan. Masya Allah, saya bilang iya, yang bikin hidup susah ternyata kita memang. Saya sampai, saya ternyata Allah mudahkan kalau memang semua betul-betul berserah kepada Allah. Jadi banyak sekali kejadian yang saya rasakan setelah saya mengetahui cara berserah diri Pak Ustadz. Nah itu mungkin pengalaman saya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kan tinggal di copy paste kan untuk kejadian-kejadian yang lain. Betul. Nah ini biasanya kita lupa pada saat kan itu nggak ke-record ya, seakan-akan kebetulan. Ya, kan? betul. Nggak ada istilah kebetulan dalam Islam. Betul. Semua kejadian pasti atas izin Allah. Itu adalah ketetapan Allah, nggak ada istilah kebetulan. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu yang terjadi? Ya, kenapa kemudian Allah memberikan petunjuk? Karena Allah sudah melihat yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa? Udah, tadi jelaskan, berserah diri, serahkan padamu ya Allah. Wala haula wala quwata, benar-benar berserah diri. Kalau bahasa orang Jawa ini gedablek gitu. Gedablek itu benar udah nggak perlu mikir-mikir lagi kan lain. Benar-benar sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Sekarang gini, contoh yang paling sederhana. Kalau ibu tanding dengan Mike Tyson pasti kalah nggak? Yuk. Kalau secara akal, Iya kan? secara akal kita kalah ya. Secara fisik kan, secara fisik main tinju lah. Tinju paling kan fisik kan. Nah, kalau udah pasti kalah, masih boleh khawatir nggak? Udah pasti kalah. Ini sama ini. Berarti kan udah nggak ada keinginan, ya udahlah, udah pokoknya sama Allah kan seperti itu juga. Pada saat udah serahkan kepada Allah, udah memang nggak punya kemampuan sama sekali. Ini kan enggak. Wala tapi merasa masih coba sana kutak-kutik sana sini. Bukannya perbaiki ibadahnya, bukan kemudian bagaimana supaya lebih mendekat kepada Allah. Ini kan enggak. Coba jujur selama ini. Pada saat ada permasalahan hidup, biasanya kita makin taat atau makin sholatlah.
sholatnya makin khusyuk atau makin pikiran jalan-jalan? Yuk, itu aja. Nggak konsen malah. Ya kan, yang paling sederhana aja. Pada saat banyak masalah, kita banyak ngeluh atau banyak bersyukur? Nah, yuk, Mengaku itu dia. secara Hati manusia. banget jadinya. Nah itu tadi yang pertanyaan Bu Endah. Jadi bagaimana caranya supaya kita mudah berserah diri, hilangkan keinginan kita. Memang nggak punya kemampuan kok. Pada saat masih ada merasa memiliki keinginan, udah. Terus keinginannya apa? Allah berikanlah yang terbaik. Ini pada waktu itu ada mungkin sekitar belasan ya jamaah dari ridha Allah, jamaah yang kena COVID. Ada yang diinfus belasan botol, ada yang mungkin kalau apa sih udah megap-megap gitu kan, udah coba obat sana sini. Ustaz, Ustaz menghilang, Mental kali Bu. Mental ya Ustadznya. mental. Sinyal. Ya, kita tunggu sebentar ya, Bu. Hilang. Mhm. Kajian ini setiap minggu ke pertama dan ketiga ya Dok? Ya, ini sekarang kan ininya sebenarnya minggu kedua dan keempat. Ini sekarang minggu keberapa ya, Bu? Minggu Kedua. ya, minggu kedua dan keempat. Oh. Minggu pertama dan ketiga itu hari Senin, Bu Nina. Oh, Ustadz ini juga sama juga Ustadz tadi. Enggak. Kalau hari Senin itu kita people development ya. Jadi pengembangan diri kita itu topiknya umum, bukan spiritual. Oh, gitu. Seperti minggu lalu itu bahagia bersama anak yang berkebutuhan yang spesial ya, berkebutuhan khusus. Itu psikolog yang menyampaikan. Gitu. Ya Dok, Dr. Enda ini Mbak Nina ini teman saya newcomer. Jadi nanti saya mungkin agendanya nanti dikirim ke Mbak Nina. Alhamdulillah nih. Iya, iya. Ya, Terima kasih loh, Bu Nina. Iya. Ya Dok. Nanti istilah. Ke tim saya. Ya, ya. Kalau Ustadz setiap Rabu malam, Bu Nina, tapi 2 minggu sekali ya. Minggu kedua ya, sama minggu keempat ya. Ya. Minggu depan itu. Ibu belum masuk ini ya? Masuk ke grup aja, Bu Nina. Setiap minggu kan ada infonya. Oh iya. Nanti saya ini kan. Bisa lewat Bu Rika tolong kasih ke Mbak Erina, masukin ke grup Bu Rika. Ya baik Dok. Tadi sih baru link Zoom-nya nggak ikut pendaftaran. Nanti saya ini kan Ya. grup. Kasih ke Mbak Erina aja. Ya, terima kasih Dok. Sama-sama Bu Nina. Ini Ustadz belum kembali. Ini terlempar kayaknya. Iya. Ya, itu nggak ada di Zoom nggak ada Dok Enda. Kayaknya Ya. terlempar di Zoom. Iya, Ya. udah hilang, enggak ada. Sinyal ada hujan. Ustadznya tinggal di mana ya Dok? Saya lupa tuh, Bekasi kayaknya ya. Oh. Pak, Dokter. Oh ini Ibu Nina,
Silahkan ini kalau mau masuk grup, ini ada linknya. Oh ya. Oh bukan sih, ini kalau mau join Zoom, bukan Bu. Oh, Ya, bukan. yang awal itu kalau Dokter Endah yang untuk daftar ya, masuk grup. Ya. Oh ini ada join WA group. Silakan Bu Nina, ada di chat Ya, di Zoom. Bitly. Yang grupnya namanya Icon Talk ya. 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 Oh, udah masuk. Oh ya, nanti itu setiap di situ ada info Bu. Oh iya. Sering dibuka aja. Tiap minggu, minggu depan Senin, minggu depannya lagi Rebo gitu, minggu depan Senin terus Rebo. Selang-seling. Selang-seling ya. Iya. Bu Rika suka ngisi tuh. Termasuk trainer IFC. Itu Mbak Nina itu aktif di dulu ini Quran, terjemah Quran dulu. Masya Allah. Aktivis. Ini teman saya juga banyak yang gabung nih, ada Bu Eti. Oke. Di Naipos tuh banyak yang gabung juga. Ada Bu Eka Sari. Oh, Ya, banyak dari grup di Naipos saya. Nevosnya. Insya Allah berkah ya Bu, Nevosnya. Ya, alhamdulillah. Udah semakin banyak Bu kliennya. Iya, gantian training itunya apa? Ada kajian juga, Pak Ustaz Teddy tiap hari Sabtu. Oke. Nah, offline. Ini ada Mbak Mila juga nih. Coba saya ini telepon Ustadz ya, kok lama Ya. sekali. Masih terlempar. Bisa nyambung Dok Enda? Saya bantu juga ya? Bisa, udah. Ada gangguan katanya, lagi mau gabung. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Buena. Ya Bu Eni, kumaha damang? Insya Allah. Buena sedikit tadi ya sambil nunggu nih. Buena nangkep nggak? Masih nangkep ya? Pak Ustadz bilang gini, yakin dulu apa? Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya kembali. Ada gangguan tiba-tiba drop.
Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi alhamdulillah sudah bisa nyambung. Alhamdulillah. Ya, Silakan Ustaz. kami tadi, ya, pada saat ya doanya dirubah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Terbaik itu kan ada dua ya Bu ya, sembuh atau meninggal. Meninggal pun kalau kita minta terbaik, husnul khotimah nggak jadi. Insyaallah. Jadi, apa yang kita dapat di pelajaran ini, yang saya dapat dari Pak Guru, udahlah, kita nggak usah mendikte Allah. Yuk, samakan. Karena kita sebagai abdi, sesuai dengan judul kajian hari ini, yang abdi itu ya tentu kita samain dong apa yang mau yang dengan yang kita tempat kita abdi. Kita samakan dong kepada apa yang Allah inginkan. Bukan kemudian apa yang kita inginkan. Itu dia pelajaran di sana. Yang namanya abdi, mengabdi, ya udahlah kita mau nggak punya kemampuan kok. Maka awal tadi, begitu menerima, step berikutnya adalah berserah diri. Wala haula wala quwwata, serahkan semuanya kepada Allah. Karena memang kenapa? Ayat tadi jelas, hanya Allah yang bisa menghilangkan. Hanya Allah bisa menyelesaikan permasalahan kita. Yang ketiga apa? Berikutnya baru ikhtiar. Ikhtiarnya pun murnikan niatnya. Hanya karena Allah. Bukan karena keinginan kita. Kenapa? Mau berhasil, mau tidak, itu haknya Allah. Selama ini kita banyak mendikte Allah. Ini yang kesalahan kita berikutnya. Ya, terima. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kemudian serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Berikutnya apa? Tetap harus ikhtiar, tapi murnikan niat ikhtiarnya. Bukan karena ingin masalah kita selesai. Bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin utangnya lunas, bukan karena ingin yang kita harapkan berubah orangnya, berubah sifatnya, sikapnya, bukan, tapi hanya karena Allah. Mau berubah mau enggak, mau sembuh atau tidak itu haknya Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan mendikte Allah. Itu poinnya. Oke? Sudah jam 9 lewat. Ya. Silakan. Mungkin satu kali aja. Ada pertanyaan, kalau nggak kita tutup ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada Izin, Ustaz. pertanyaan. Silakan Bu Srica. Tadi berhubungan sama kita pasrah, kemudian berserah diri pada Allah, kemudian tidak memikirkan. Nah, kalau seandainya misalnya kita sudah berserah diri, kemudian kita ada pikiran, oh ya nanti saya harusnya begini, yang kemarin salah. Nah, itu pikiran itu apakah karena kita merasa mampu atau itu petunjuk dari Allah? Itu Ustaz, terima kasih. Ciri-cirinya apa? Apakah itu karena keinginan karena istilahnya hak nafsu kita, ya, atau itu berupa petunjuk? Cirinya satu, tenang nggak? Tenang. Nah, kalau tenang berarti itu petunjuk. Itu aja. Petunjuk itu bukan hanya melalui mimpi. Petunjuk itu bisa juga tiba-tiba kita gerakan seolah-olah kebetulan. Kita tadi kan seakan kan saya kebetulan nelfon Bu Dokter Endah kan? Enggak. Tapi awal dengan sikap tadi. Terima. Kenapa terima? Pada saat kita menerima, berarti kita masuk kategori orang yang bersabar. Allah berserta orang-orang. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau sudah berserta Allah, orang akan memberikan petunjuk kan? Oke. Kedua, pada saat kita menerima, alhamdulillah, Allah berjanji akan memberikan nikmat. Sudah Allah menjawab pertama bersama Allah, yang kedua kemudian Allah memberikan nikmat, yang berikutnya apa? Itu tadi, baru berikhtiar, dia dengan sikap berserah diri sebelumnya. Apa berupa petunjuk? Tiba-tiba ada orang teman datang, tiba-tiba ting, seakan-akan itu dia bukti seperti itu. Ya? Ya, makasih Ustaz. Oke, jadi poin utamanya gini, hati-hati pada saat ada suatu keputusan yang kita bilang penting banget ya. Biasanya kita spontanitas kan, atau kita mikir dulu kan, jangan, tenang ya. Selangkah begini, pada saat mengambil suatu keputusan yang penting, yang nggak penting juga sebenarnya harus juga terima dulu. Ya Allah, hamba terima ini pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah, hamba terima dengan ikhlas ya Allah. Kenapa? Kita posisikan kita kelompok orang yang bersabar, kita masukkan kalau kita kelompok orang yang bersyukur. Nah, yang kedua apa? Serahkan ke ya Allah, hamba nggak mampu ya Allah. Hamba dicoba sana sini memang nggak bisa. Wala haula wala quwata illa billah.
Murnikan lagi, nggak usah kepikir kenapa mau berhasil mau nggak sesuai. Nah, baru ikhtiar, baru sampaikan, baru nasihati, baru doa, baru lakukan ikhtiar. Ikhtiar itu ada 3, dengan perbuatan, dengan perkataan atau nasihat, atau dengan doa. Silakan lakukan mana yang memungkinkan, yang bisa kita lakukan. Gitu. Jelas? Ya, oke. Ya. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Silakan kalau begitu kita tutup ya. Jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan tema kajian pada hari ini, mari posisikan kita memang sebagai abdi yang baik. Abdi yang baik itu adalah abdi yang tahu apa keinginan yang diinginkan oleh yang akan kita, apa yang Allah inginkan. Perbaiki sikap kita. Hati-hati. Iblis musuh nyata. Iblis kemudian menggoda dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan satu lagi, bersembunyi kan? Wal asri kan? Bersembunyi. Udah musuh nyata. Allah kemudian mengizinkan lagi kan? Sampai akhir zaman Allah, iblis akan menggoda kita. Dia bersembunyi lagi. Ini ya, hati-hati di sini. Tadi satu ayat sudah jelas, target iblis apa? Supaya kita tidak menjadi bersyukur. Hati-hati dengan mengeluh, hati-hati dengan kecewa, hati-hati dengan sikap kesal. Ingat, itu adalah goalnya iblis. Target iblis untuk supaya kita masuk kelompok yang tidak bersyukur. Yang benar datangnya dari Allah, sekiranya salah itu ada kesalahan dari saya. Sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan dengan diwakili oleh Bu Dr. Endah, saya dimaafkan Ibu. Ya, insyaallah kami maafkan Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Kami juga Mari. minta maaf Ustaz. Ya, sama-sama. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Abdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Ustaz. Boleh. Foto dulu Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, makasih. Kameranya. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair atas tausiahnya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya pada acara Icon Talks pada malam hari ini. Insya Allah semua apa yang diberikan kepada kami bisa menambah ilmu kami dan menambah ibadah kami juga, menjadi bekal juga ya Ustaz buat akhir. Sama-sama. Ya, dan semoga ini Ustaz juga selalu mendapat kesehatan dan keberkahan sehingga bisa terus juga mengisi acara ini. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khair Ustaz dan Bapak Ibu sekalian. Saya Endah, mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon undur diri dan sampai ketemu di waktu Rabu 2 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.